Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Patma Saputra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis framing, naratif, dan semiotika. Pembahasan kali ini bertujuan untuk memenuhi uji kompetensi 3 mata kuliah metode penelitian kualitatif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah analisis framing. Analisis framing merupakan metode analisis teks sebagaimana analisis isi kuantitatif. Namun keduanya memiliki perbedaan karakteristik. Dalam analisis isi kuantitatif, yang ditekankan adalah isi dari suatu pesan atau teks komunikasi. Sementara perhatian analisis framing adalah pembentukan pesan atau makna dari teks. Kemudian, analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Ada dua esensi framing yang utama, yakni bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana fakta ditulis. Kemudian, analisis framing dalam perspektif komunikasi. Analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah analisis naratif. Menurut James Graeber dan Kimberly Eisner, menyatakan penelitian naratif adalah studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna-makna pengalaman bagi individu. Analisis naratif menurut Webster dan Metrova adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuan untuk memahami identitas dan cara pandang dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang ia dengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya adalah struktur dari naratif. Gaya naratif merupakan kekuatan dari riset kualitatif. Tekniknya sama dengan bentuk storytelling, di mana cara penguraian yang menghaburkan batas-batas fiksi, jurnalisme, dan laporan akademis. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis penelitian naratif. Menurut Paul Kinghorn, ada dua jenis pendekatan yang bisa diambil, yaitu pendekatan dengan membedakan antara analisis narasi dan analisis naratif. Yang pertama, analisis narasi. Analisis narasi adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Kemudian, analisis naratif. Analisis naratif adalah analisis sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dengan menggunakan kejadian tersebut untuk menyusun menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah analisis semiotik. Semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu semeion yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Kata semiotika diturunkan dari bahasa Inggris yaitu semiotik. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu sebagai ilmu tentang tanda. Baik semiotika ataupun semiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu semeion yang berarti tanda. Analisis semiotik menurut Littlejohn dalam bukunya Teori Komunikasi, Theories of Human Communication, edisi ke-9, semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksikan pesan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah metode semiotika menurut Ferdinand de Saussure.
Menurut Saussure, tanda mempunyai dua entitas yaitu signifier dan signified, atau tanda dan makna, atau juga penanda dan petanda. Signifier adalah bunyi dari signifier adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna aspek material, yakni apa yang dikatakan dan apa yang ditulis atau dibaca. Signified adalah gambaran mental, yakni pikiran atau konsep aspek mental dan bahasa. Hubungan antara keberadaan fisik, tanda, dan konsep mental tersebut dinamakan signification. Dengan kata lain, signification adalah upaya dalam memberi makna terhadap dunia. Semiotika didefinisikan oleh Ferdinand de Saussure di dalam Course in General Linguistics sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan. Implisit dari definisi ini adalah prinsip bahwa semiotika sangat menyadarkan definisi dirinya pada aturan main atau role atau kode sosial, social code yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga tanda dapat dipahami maknanya secara kolektif. Pada dasarnya, signifier dan signifies adalah produk kultural. Hubungan di antara keduanya bersifat arbitrar dan hanya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau peraturan dan kultur pemakai bahasa tersebut. Selanjutnya adalah konsep semiotika Roland Barthes. Menurut Roland Barthes, semiotika memiliki beberapa konsep inti, yaitu signification, denotation, dan connotation, dan juga metalanguage atau myth, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan mitos. Yang pertama adalah signification. Menurut Barthes, signification dapat dipahami sebagai sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat antara signifier dan signified dan menghasilkan sebuah tanda. Selanjutnya adalah denotation atau arti penunjukan, dan connotation berarti makna tambahan. Dalam semiotika, denotation dan connotation adalah dua istilah yang menggambarkan hubungan antara signifier dan signified. Selain itu, denotation dan connotation juga menggambarkan sebuah perbedaan analitis yang dibuat antara dua jenis signified, yaitu denotative signified dan connotative signified. Selanjutnya adalah metalanguage, myth, atau mitos. Pada bagian akhir bukunya yang berjudul Mitologis, Roland Barthes mengkomunikasikan beberapa contoh kasus dalam sebuah teori yang diramu melalui tulisannya yang berjudul Myth Today. Barthes mencoba untuk mengkonseptualisasikan mitos-mitos sebagai sebuah sistem komunikasi. Oleh karena itu, sebuah pesan tidak dapat mungkin menjadi sebuah objek atau konsep atau gagasan, melainkan sebuah signification. Menurut Barthes, mitos adalah signification. Dalam tingkatan connotation, jika sebuah tanda diadopsi secara berulang dalam dimensi sintakmatik, maka bagian adopsi akan terlihat lebih sesuai dibandingkan dengan penerapan lainnya dalam paradigmatik. Kemudian connotation atau tanda menjadi dinaturalisasi dan dinormalisasi. Naturalisasi mitos adalah sebuah bentuk budaya. Sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.